Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita akan belajar membahas soal latihan TKP CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-14. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Anda dipercayai untuk membuat anggaran dana proyek renovasi kantor. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Menyusun anggaran dana berdasarkan anggaran tahun sebelumnya, B. Menggelembungkan dana, C. Membuat anggaran dana sesuai perkiraan Anda, D. Membuat anggaran dengan berdasarkan daftar harga barang terbaru, E. Membuat anggaran dengan mempertimbangkan kenaikan harga barang. Oke, jadi kalau untuk membahas soal ini, teman-teman boleh jawab dulu sendiri, nanti bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di video. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang beda, boleh dikomen di kolom komentar dan sampaikan alasannya. Di soal pertama, kasusnya adalah kita dipercayai oleh atasan untuk membuat anggaran dana proyek renovasi kantor. Nah, gimana sikap atau apa yang akan kita lakukan? Tadi kita udah baca kelima pilihan yang ada. Yang paling tepat yang bisa kita lakukan adalah pilihan D, yaitu membuat anggaran dengan berdasarkan daftar harga barang terbaru. Dengan kita melakukan hal ini, maka anggaran yang terbentuk nantinya akan lebih pas atau mendekati yang sebenarnya, karena kita membuat daftar harga barangnya berdasarkan harga yang terbaru. Karena jikalau kita membuat anggarannya berdasarkan tahun sebelumnya, mungkin bisa jadi harga barangnya tidak sama, atau bisa jadi naik atau turun. Pilihan B, menggelembungkan dana, tidak boleh kita lakukan, karena itu merupakan salah satu tindakan kecurangan. C, membuat anggaran dana sesuai perkiraan Anda. C, sulit dilakukan karena kita nggak bisa mengira-ngira harga suatu barang. D, jawabannya E, membuat anggaran dengan mempertimbangkan kenaikan harga barang. Pilihan D lebih baik. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan D, membuat anggaran dengan berdasarkan daftar harga barang terbaru. Lanjut soal nomor 2. Ketika sedang melakukan presentasi, kancing baju Pak Anto, atasan Anda, terlepas satu buah di bagian perut. Hal ini sangat mengganggu jalannya presentasi. Namun, tampaknya tidak ada yang berani memberitahu Pak Anto. Sikap Anda sebaiknya, A. Anda menuliskan ke secarik kertas mengenai hal tersebut lalu Anda serahkan kepada Pak Anto. B. Anda takut Pak Anto tersinggung jadi tak ada alasan untuk memberitahunya. C. Anda berharap Pak Anto sadar dengan sendirinya. D. Lebih baik Anda diam karena yang lain juga diam. E. Meskipun hal itu mengganggu jalannya presentasi, namun Anda tak mau ambil risiko untuk memberitahunya. Jadi, kasusnya di sini, ketika atasan Anda, yaitu Pak Anto, melakukan presentasi, kancing bajunya terlepas di bagian perut, dan hal ini sangat mengganggu jalannya presentasi. Tapi tidak ada yang berani memberitahu Pak Anto apa yang Anda lakukan. Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat kita lakukan supaya tidak membuat Pak Anto malu atau tersinggung dan juga tidak mengganggu jalannya presentasi adalah kita dapat melakukan pilihan A, yaitu Anda menuliskan ke secarik kertas mengenai hal tersebut lalu Anda serahkan kepada Pak Anto. Karena jika kita pilih B, Anda takut Pak Anto tersinggung jadi tak ada alasan untuk memberitahunya, berarti ini pilihan B tidak ada solusinya. C. Anda berharap Pak Anto sadar dengan sendirinya. C. Juga tidak menyelesaikan masalah. D. Lebih baik Anda diam karena yang lain juga diam. D. Juga tidak ada penyelesaiannya. E. Meskipun hal itu mengganggu jalannya presentasi, namun Anda tak mau ambil risiko untuk memberitahukannya. Jadi, kalau kita bisa simpulkan adalah pilihan B, C, D, E. Intinya adalah kita tidak memberitahu Pak Anto. Jadi, yang paling tepat kita lakukan adalah pilihan A. Anda menuliskan ke secarik kertas mengenai hal tersebut lalu Anda serahkan kepada Pak Anto. Lanjut soal nomor 3. Perencanaan perlu dilakukan agar dalam melaksanakan tugas lebih baik lagi. Perencanaan merupakan integrasi dalam hal A. Kejujuran terhadap apapun yang telah dilakukan sehingga menjadikan kita lebih baik dan berintegritas. B. Kepedulian terhadap sesama karena di situ ada timbul rasa kasih sayang. C. Berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya dan pantang mundur ketika ada kesalahan yang dilakukan. D.
tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang telah diperbuatnya. Disiplin karena perencanaan adalah langkah awal dari sebuah penghargaan terhadap waktu. Oke, jadi kalau kita baca lagi soal nomor 3 adalah tentang perencanaan. Yang mana perencanaan itu kita lakukan agar dalam melaksanakan tugas kita dapat melaksanakannya lebih baik lagi. Perencanaan merupakan integrasi dalam hal di antara kelima pilihan ini yang paling cocok dengan konteks perencanaan adalah pilihan yaitu dengan adanya perencanaan kita disiplin, karena perencanaan adalah langkah awal dari sebuah penghargaan terhadap waktu. Jadi, soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan E. Karena dengan adanya perencanaan, maka kita akan lebih menghargai waktu setiap jamnya telah ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang kita udah rencanakan. Kalau pilihan A, kejujuran terhadap apapun yang telah dilakukan sehingga menjadikan kita lebih baik dan berintegritas, kurang tepat. B, kepedulian terhadap sesama juga kurang tepat. C, berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan pantang mundur juga kurang tepat. D, tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah E. Disiplin karena perencanaan adalah langkah awal dari sebuah penghargaan terhadap waktu. Lanjut soal nomor 4. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus didukung dengan modalitas etika publik agar bisa bertindak baik dalam berperilaku sesuai standar etika. Salah satu unsur modalitas dalam etika publik adalah A. Netralitas, B. Efektivitas, C. Komunikatif, D. Profesional, E. Efisiensi. Nomor 4 udah disediakan pembahasannya. Oke, kita baca pembahasannya. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Jadi kalau akuntabilitas artinya harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Yang kedua, transparansi mengandung arti bahwa peraturan, prosedur, pelaksanaan harus jelas dan lengkap dan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang melaksanakan. Transparansi berarti harus transparan, baik peraturan, prosedur, maupun pelaksanaannya terhadap semua pihak. Yang ketiga, netralitas. Maksudnya adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas atau netral berarti tidak memihak kepada siapapun. Jadi, berdasarkan soal nomor 4, salah satu unsur modalitas dalam etika publik di antara kelima pilihan yang ada, jawaban yang betul adalah pilihan A, yaitu netralitas, karena efektivitas komunikatif, profesional, dan efisiensi bukan merupakan modalitas dalam etika publik. Karena yang masuk unsur modalitas dalam etika publik ada 3. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua transparansi, dan yang ketiga netralitas. Soal kelima, ciri-ciri pemimpin yang berintegritas adalah A. Berkarisma dan disegani bawahannya. B. Ucapan dan kata-katanya positif, membagi pekerjaan dengan adil sesuai dengan kemampuan. C. Rasa empati yang tinggi dan mau mendengarkan keluhan bawahannya. D. Jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. E. Mentaati peraturan dan kreatif dalam bekerja. Nomor 5 juga udah ada pembahasannya. Integritas dalam aparatur sipil negara menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik dan birokrasi pemerintah. Integritas ASN berkaitan dengan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pegawai ASN, kinerja aparatur sipil negara tentu dipantau langsung oleh masyarakat. Apakah kinerja pegawai ASN sudah sesuai dengan nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN di Republik Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kebutuhan bagi ASN untuk memperhatikan reputasinya.
Masyarakat sebagai konsumen layanan publik saat ini mengharapkan ASN dapat memberikan pelayanan yang baik secara nyata. Nilai-nilai integritas aparatur sipil negara mencakup beberapa hal yang mencakup aspek moral, etika, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Berikut penjelasan rinci mengenai nilai-nilai integritas ASN. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kesederhanaan. Yang ketujuh, keberanian. Yang kedelapan, keikhlasan. Jadi, di antara pilihan ini yang merupakan ciri-ciri pemimpin yang berintegritas adalah pilihan D, yaitu jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. Lanjut soal nomor 6. Sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku adalah sikap A. Jujur, B. Adil, C. Berani, D. Disiplin, E. Bertanggung jawab. Ya, sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan yang kita punya, kemudian perkataan kita, dan juga perilaku yang kita punya merupakan sikap adalah pilihan A, yaitu jujur. Dengan pengetahuan yang kita punya, kita akan mengucapkan apa-apa yang sesuai dengan kenyataan dan juga berperilaku sesuai dengan realita. Ini merupakan sikap jujur. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah A, jujur. Lanjut soal nomor 7. Karena suatu permasalahan kantor Anda mengalami keterlambatan pembayaran gaji karyawan, padahal anak Anda sangat membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah. Yang Anda lakukan, A. Bekerja di luar kantor untuk mendapatkan uang, B. Meminta bantuan atasan, C. Meminta kepada orang tua atau saudara, D. Mencari pinjaman kepada teman, E. Mendesak kantor untuk segera mengeluarkan gaji Anda. Soal nomor 7, kasusnya kantor kita mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Padahal saat itu anak kita sangat membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah. Apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat kita lakukan adalah pilihan A, yaitu kita bekerja di luar kantor untuk mendapatkan uang. Karena kalau pilihan B, meminta bantuan atasan, kemudian C, meminta kepada orang tua atau saudara, D, mencari pinjaman kepada teman, E, mendesak kantor untuk segera mengeluarkan gaji Anda, ini merupakan tindakan yang tidak menunjukkan sikap kemandirian. Karena kita berharap bantuan dari orang lain. Sedangkan pilihan A berarti kita bisa mencoba hal baru untuk menyelesaikan masalah yang kita punya. Karena dengan kita bekerja di luar kantor, kita juga bisa mendapatkan uang. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan A, bekerja di luar kantor untuk mendapatkan uang. Lanjut soal nomor 8. Ketika sedang melaksanakan presentasi, Anda menerima kabar bahwa anak Anda mengalami kecelakaan dan sekarang dirawat di rumah sakit. Anda akan A. Tetap melanjutkan presentasi, B. Mencari tahu kondisi anak Anda dan kemudian memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit, C. Menghentikan presentasi dan langsung pergi ke rumah sakit, D. Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak Anda, E. Menelpon istri menanyakan kondisi anak Anda dan tetap melanjutkan presentasi. Dari kelima pilihan ini yang sesuai dengan tindakan yang paling tepat kita lakukan berdasarkan kasus ketika kita menerima kabar bahwa anak kita mengalami kecelakaan dan sekarang dirawat di rumah sakit, sedangkan pada saat itu kita sedang melaksanakan presentasi adalah pilihan B, yaitu kita mencari tahu kondisi anak kita dan kemudian kita memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit. Kalau misalnya memungkinkan, kita melanjutkan presentasi. Kalau kondisinya parah, kita bisa pergi ke rumah sakit. Jadi, yang paling tepat kita lakukan adalah pilihan B. Karena kalau A tetap melanjutkan presentasi, poinnya lebih rendah dibandingkan B. C, menghentikan presentasi dan langsung pergi ke rumah sakit juga lebih rendah dibandingkan B. D, menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak Anda. Pilihan B lebih baik juga. E. Menelpon istri menanyakan kondisi anak Anda dan tetap melanjutkan presentasi juga B lebih baik. Maka oleh karena itu jawabannya adalah pilihan B. Mencari tahu kondisi anak Anda dan kemudian memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit. Lanjut soal nomor 9.
Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Jika tim Anda kekurangan sumber daya manusia, maka untuk tetap menjaga kinerja tim Anda yang perlu dilakukan adalah A. Bersama anggota tim yang ada akan mengerjakan tugas sesuai batas kemampuan. B. Memberikan bonus khusus bagi anggota yang memberikan kontribusi terbaik. C. Memanfaatkan anggota yang memiliki kemampuan menonjol untuk menyelesaikan pekerjaan. D. Berupaya bersama tim saling bantu untuk menyelesaikan tugas secara optimal. E. Meminta anggota tetap loyal terhadap tim dalam kondisi sulit seperti itu. Oke, kasus nomor 9 adalah tim kita kekurangan sumber daya manusia. Maka untuk tetap menjaga kinerja tim, apa yang perlu kita lakukan? Pilihan A, bersama anggota tim yang ada mengerjakan tugas sesuai batas kemampuan. Berarti di sini tidak berusaha maksimal. Tidak berusaha secara optimal. Berarti A sepertinya bukan pilihan yang punya poin paling tinggi. B, memberikan bonus khusus bagi anggota yang memberikan kontribusi terbaik. B juga bukan solusi yang terbaik karena kita juga harus kita juga harus memperhatikan semua anggota, tidak hanya pada anggota yang memberikan kontribusi terbaik. B juga bukan pilihan yang punya poin paling tinggi. C, memanfaatkan anggota yang memiliki kemampuan menonjol untuk menyelesaikan pekerjaan. C juga jelas tidak bisa kita lakukan. D, berupaya bersama tim saling bantu untuk menyelesaikan tugas secara optimal. D sepertinya punya poin yang paling tinggi di antara ketiga pilihan lainnya. E, meminta anggota tetap loyal terhadap tim dalam kondisi sulit seperti itu. Nah, kalau kita ranking sepertinya pilihan E poinnya 4 sedangkan D 5. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan D, berupaya bersama tim saling bantu untuk menyelesaikan tugas secara optimal. Lanjut soal nomor 10. Bekerja keras merupakan perilaku dan sikap yang baik untuk dicontoh. Meninggalkan pekerjaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sikap bekerja keras. Terlebih memilih untuk olahraga daripada melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jika terus-menerus dilakukan akan berdampak A. Buruknya perkembangan dan keutuhan bangsa Indonesia. B. Melakukan toleransi agar bangsa dan negara maju. C. Membaiknya tugas para pekerja sebab dimanjakan. D. Menurunnya moralitas dan etos kerja para penerus bangsa. E. Membiarkan semua hal terjadi sebab itu akan membuat bangsa baik. Jadi kasus nomor 10, kita meninggalkan pekerjaan atau tugas atau kewajiban dan memilih untuk olahraga. Jika kita terus-menerus melakukan hal tersebut, apa dampaknya? Jelas bahwa di antara kelima pilihan ini yang merupakan dampak dari apa yang kita lakukan adalah pilihan D, yaitu menurunnya moralitas dan etos kerja para penerus bangsa. Jadi soal nomor 10, jawabannya adalah D. A. Buruknya perkembangan dan keutuhan bangsa Indonesia. A. Mungkin bisa juga jawabannya, tapi poinnya lebih rendah dibandingkan D. B. Melakukan toleransi agar bangsa dan negara maju tidak sesuai dengan konteks soal. C. Membaiknya tugas para pekerja sebab dimanjakan. Jelas bukan. E. Membiarkan semua hal terjadi sebab itu akan membuat bangsa baik. Juga bukan. Jadi jawabannya adalah pilihan D. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.